Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam moga-moga pulang dari ini tempat paketnya lunas. Amin. Ada yang udah check out ada? Mana ibu-ibu check out? Mudah-mudahan COD cadang bayarin. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan miftahan likulli am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bu. Boleh saya pantun boleh? Naik pohon randu bikin dahaga. Kita doain Bang Bedu ahli surga. Cuman masuknya belakangan. Makan ubi. Amin. Buat bagi 3. Nah, Abi juga. Makan ubi lagi ya, Bi. Iya. Bu, sehat semua? Masih puasa? Alhamdulillah. Salah satu amalan yang mana amalan itu menjadi mustaqun ilal jannah, menjadi satu kerinduan bagi surga. Pengen nggak dirindukan surga? Pengen apa enggak? Nampaknya sih kelihatan muka-muka ahli surga. Muka-mukanya terang, kena lampu. Ya. Kira kena wudhu. Salah satu amalan yang tentunya dirindukan daripada surga di bulan Ramadan ini adalah ketika kita berpuasa, lalu di dalam mengerjakan puasa itu kita menjaga hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Ada kadang-kadang lagi puasa ngomongin orang mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Bu, maka salah satu yang perlu kita jaga agar puasa ini menjadi kualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menjaga lisan kita. Kadang-kadang ada aja orang kalau lagi puasa pagi-pagi udah belanja ke warung. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Dia ke warung, tiba-tiba di warung ngegosip. Ada yang suka begitu? Ada. Maka salah satu yang menggugurkan daripada puasa kita saat ketika di bulan Ramadan kita gampang ngomongin orang. Nih hati-hati, salah satu hal yang sangat merusak dalam tatanan ibadah kita saat lisan ini tidak bisa kita jaga. Siapa yang kita lihat kadang-kadang kita omongin. Betul? Jangan di mana-mana, di pengajian, Bu. Lagi puasa nih, ibu lihat temennya, ngapa sih itu monyong aja? Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jangan buruk sangka. Betul? Belum tentu orang monyong kesel sama kita. Benar apa enggak? Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Ada yang begitu, Bang? Ada. Iya, maka nggak boleh itu. Akhirnya gara-gara kita buruk sangka, ini akan menjadikan sebab muncul awal kita ngomongin orang lain. Karena semakin ibu ngomongin orang lain, semakin ibu menggunjing orang lain, semakin tangan kita, jemari kita, lisan sih nggak ngomong, cuma tangan ini nge-WhatsApp orang sambil ngomongin Kira-kira puasanya diterima Allah apa enggak? Diterima Allah apa enggak? Enggak. Maka Nabi mengatakan, Bu, tidak ada satu hal yang paling tajam di dunia ini apa? Melebihi daripada tajamnya lisan. Bener enggak? Bener enggak? Orang kalau udah diomongin itu ingat mulu. Ada yang begitu? Ada. Berarti diomongin orang lu. Kadang-kadang omongan itu susah dilupain. Betul? Kita lagi ngaji, orang yang ngomongin depan kita, liatin apa kita mingser, liatin apa kita pindah. Belum tentu kita ngeliatin orang itu, belum tentu kita suka sama orang itu, karena kadang-kadang kita nggak suka sama orang yang suka ngomongin kita.
Maka kalau kita nggak suka diomongin orang, jangan sampai di bulan Ramadan kita ngomongin orang lain. Sehingganya ketika ada orang nih yang bikin buat kita marah, yang bikin buat kita kesal, kita bilang sama orang itu sebagaimana kata Nabi, faqala inni shaim, saya lagi puasa. Jadi kalau ada teman ngajakin tetangganya ngomongin temen, kita ajakin ngomongin, apa kita tinggalin, apa kita bilang maaf saya lagi puasa, apa yang kita lakuin? Ini ada bang, ini lagi ngobrol berdua, kita bukan lupa dia lagi puasa ngomongin orang dari pagi sampai maghrib, ada yang begitu? Tuh ngomongin orang dari pagi sampai maghrib. Panjang juga tuh ceritanya. Panjang banget. Iya. Betul. Jangan sampai bu akan jadi sesuatu yang nggak ada manfaat. Capek-capek kita puasa dari pagi, betul? Puasa itu nggak jadi apa-apa di hadapan Allah saat ketika lisan ini kerjaannya ngomongin orang lah, apalagi ngomongin suami. Ada nggak yang ngomongin suami? Ada. Mana orangnya? Nah, nggak mungkin saya kan suami. Nah ini bu. Ya. Kudu kita jaga lisan. Siap? Siap. Oke, baik, tepuk tangan Bu buat Abi. Iya, berarti bukan cuma lisan aja, apalagi sekarang kan udah teknologi canggih. Ngomongin nggak pakai mulut, pakai jempol sekarang. Kirim ke WA ting. Iya, sini nih. Ting, hati-hati juga tuh ya. Dua yang nih yang harus dijaga. Ini apa ya? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Wah, Siapa yang mau saya? Gak ada. Ya udah kalau nggak ada dah. Silakan. Mana? Iya, Ibu. Iya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia. Cakep. Keren ya. Keren. Oh nggak pantun? Enggak, Ibu Julia cakep saya bilang. Berani bertanya, cakep berarti ya. Silakan Dari Bu. Muslimat Ranting Jonggol. Jonggol. Abi mau curhat. Boleh. Saya kan di rumah punya toko sembako ya. Jual apa aja tuh sembako? Sembako pokoknya. 9 bahan pokok kan? Bahan Pokoknya pokok ada aja ya. Terus alhamdulillah rame, udah gitu kan bulan puasa ini. Itu ramai karena beli apa ramai karena kebakaran? Bulan puasa ini kan karena kebanyakan orang pada berbelanja ya. Iya. Buat persiapan buka ya kan? Iya. Terus udah gitu ada salah satu pelanggan nih yang bikin emosi saya. Iya. Apa? Kita ada kaget itu orang yang ada. Bikin emosi. Iya. Seperti apa? Bikin emosinya Bu Ya Julia? kayak komplain, terus masalah uang dibalikin ke saya Kasih lagi. tahu contohnya biar Abi ada gambaran komplainnya seperti apa. Kayak misalkan. apa komplainnya? Kayak Bu, ini kok barangnya kayak gini Iya. gitu. Biasanya kayak gitu. Kayak gini. Terus yang tadinya saya sabar ya Abi. Iya. Harus sabar menghadapi lama-lama Terus lama-lama saya juga nggak sabar. marah akhirnya Bu Yulia. Marah, Seperti iya. apa marahnya Bu? Terus saya jadinya berkata yang enggak gitu ya Bi ya. Mohon maaf seperti Ya seperti pelanggan baik. nggak tahu diri. Duduk aja kerja diri dong. Iya. Seperti nggak baik aja. Terus akhirnya kan saya memutuskan Tali silaturahmi. Iya. Terus gimana caranya jaga lisan biar tidak emosi aja Abi? Jaga lisan. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu. Begitulah setan. Bener nggak Bu? Iya. Bu. Memang hidup itu ditipu daya oleh setan. Betul apa enggak? Kita nih udah bener banget dari pagi kayaknya jaga banget hati kita biar enggak sampai emosi. Betul? Kadang kita jaga banget biar lisan kita enggak ngeluarin kata-kata kotor. Benar? Kadang kita pengen banget bisa bikin orang seneng. Bener nggak?
Itu yang kita pengen, tapi pada kenyataan kadang-kadang ada aja di perjalanan orang ngeselin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bener ya? Iya, bener. Kadang-kadang kalau lagi bawa mobil juga ada kadang-kadang ya perjalanan ada aja bikin emosi tuh di Ada ya, jalan. Bang, ya. Dan Bener. ini di warung yang belanja nih, bikin emosi. Akhirnya kan sahabatnya dari pagi harus hilang gara-gara ujian dari si pembeli itu. Benar. Ini kita nggak bisa prediksi, maka segala sesuatu itu harus dikuatkan. Apa yang pertama, kuatkan niat dan iman kita, sehingga apapun itu bentuk ujiannya, kita nggak terperdaya dengan apapun maunya setan, agar apa? Pahala kita tetap terjaga. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sabarin. Ketika dia ngomong gini, ingat ya Allah saya lagi puasa, astagfirullah. Jadi ingetin lagi, ya Allah jangan sampai saya ngucapin yang salah, jangan sampai omongan saya nyakitin orang, jangan sampai ya Allah dengan cara-cara dia begitu bikin saya malah marah. Benar apa enggak? Jadi kontrolnya di mana? Pada diri kita. Biar apa? Biar kita sayang sama kita punya puasa. Betul apa betul? Jangan sampai cuma gara-gara sepele. Bu, suami ngasih duit kurang, ada yang begitu ada? Keselnya dari pagi sampai sore, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Iya, jadi apapun ketika dibangun dengan ikhlas, dibangun dengan kita sadar, dibangun dengan kita bagaimana caranya menata, maka harus belajar terus, olah terus. Ya Allah, kuatin saya ya Allah, jangan sampai puasa saya hari ini nggak punya pahala. Jadi ibu terus nguatin. Betul apa betul? Betul apa betul? Namanya kita lagi usaha, senyum banyakin. Tuh salah satu ibadah yang ketika di bulan Ramadan bernilai pahala, senyum sama orang. Walaupun kita dalam menanggapi komplain tetap harus dengan senyuman. Harus ya? senyum. Misalkan Ibu Yuli ini dikomplain, habis sebagai Ibu Yuli sebagai pemilik warung. Benar. Komplainnya. Nah, coba tolong kasih tips ke Ibu Yuli, bagaimana respon kita menghadapi emosi seorang pelanggan ya Bi ya, agar puasa kita tidak batal atau tidak hilang pahalanya. Benar. Dasar ibu jualan, lihat ya sih Ibu, tempat lain tuh nggak pernah begini di. Ibu jualan barang begini, dijualin harganya mahal lagi. Nah, itu responnya bagaimana tuh? Ibu gimana? Bisa nggak sih jualan? Ibu udah jualan nggak? Saya bisa di tempat lain bisa lebih murah, pelayanannya bagus. Kok ibu bisa-bisanya jual kayak begini? Bulan puasa lagi, bikin saya emosi. Batal puasa saya nih gara-gara ibu dijual nggak bener nih. Jadi galakan dia ya. Nah, itu respon kita bagaimana Bi mendapatkan komplain bikin emosi kayak gitu Bi? Nah, apakah harus bagaimana gitu lebih? Tipsnya buat Bu Yulia. Bu, dia sih emang kesel sama saya nih. Jadi dilampiasin sekarang ya. Tetap dihadapi dengan senyuman. Ini contoh gitu. maksudnya. Ini contoh. Dan bagaimana? Iya, coba contoh. Bu, bagaimana sini ya? Kami jualan nggak bener. Apa ini beras kutu semua nih? Saya begini jatuh kutunya, saya gini jatuh kutunya. Ini beras dari mana nih? Kok kutu semua berasnya? Mana beras juga bagus? Saya beli seliter 40.000. Beras apa sih 40.000? Gimana nih? Aduh tadi. Boleh nggak saya berhenti jadi tukang dagang? Iya. Begitu gitu ya. Iya. Tapi dengan senyuman. Oh gitu ya? Itu malah dia salah liriknya. Ya Bu ya, jadi tambahin sabarnya, karena Allah sangat senang sama orang yang sabar. Kalau kita sabar, insya Allah menang. Amin. Enggak semua masalah itu selesai dengan emosi. Bener enggak? Bener enggak? Nggak ada ceritanya masalah selesai dengan emosi. Tapi innallaha ma'asa, Allah itu senang sama orang yang sabar. Luasin sabar kita, panjangin sabar kita. Ustadz sabar mulu saya, dari dulu sabar mulu. Emang apa? Orang laki saya namanya sabar. Oke, baik. Terima kasih Abi. Itu jawabannya Ibu Yuli ya. Artinya banyakin sabar dan tetap hadapi pelanggan dengan senyuman ya. Artinya kita nggak termakan oleh godaan setan. Jadi kita tetap bisa menjalankan puasa dengan baik. Ya, nanti Abi akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita bahaya godaan setan lewat lisan.
Jadi saling menasihati dengan lisan yang baik selama Ramadan. Ya, nah, kita akan bacakan dulu pertanyaan dari netizen atau jamaah yang ada di rumah. Sudah ada dari dah siapa nih? Dari hamba Tuhan, ya. Ustadz mau tanya nih, saya kerja kantoran. Selama bulan puasa, saya dan teman-teman cewek gak makan siang reng karena kami kan puasa. Nah, sebagai gantinya kami tuh sholat zuhur bareng. Nah, jadi sekalian sambil istirahat kerja. Tapi pas habis sholat biasanya teman-teman saya tuh sering banget ngobrol yang berujung gibah. Ya kan, saya pernah nasihatin, tapi saya dibilang so suci loh, gitu kan. Akhirnya ya saya menjauh. Tapi karena saya menjauh, saya jadi gak pernah lagi diajak sholat bareng, dan bahkan saya nggak diajak bukber. Gimana baiknya menyikapi hal ini, Abi? Silakan, Abi. Bu, bu. Kadang ada niat baik tapi tidak diterima baik. Bener enggak? Bener enggak? Kita ngingetin orang itu boleh apa enggak? Boleh. Ngingetin kebaikan itu boleh apa enggak? Boleh, tapi enggak semua orang kadang-kadang menerima baik dengan kebaikan. Betul? Betul? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat situasi. Manakala apa yang kita sampaikan lalu membuat orang itu tidak suka, cukup tahan dulu. Betul apa betul? Dianggapnya kadang-kadang kita niatnya baik tapi malah dianggap kita paling suci. Kita dianggap paling benar sendiri, padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya kita pengen ngingetin jangan sampai puasa kita sia-sia. Kira-kira nih saya tanya sama ibu, gurihan ngomongin orang apa nikmat baca Quran? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Gak nyangka jamaah kita. Iya. Luar biasa. Ini sebenarnya lagi benar. Sudah naik levelnya bulan Ramadan. Masya Allah. Coba sekali lagi Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Tanya Bi, sekali lagi Bi. Sekali lagi ya. Lebih nikmat Bu, mana? jawab jujur, oke? Jujur ya Bu. Gurihan ngomongin orang apa nikmat baca Quran? Tiap hari baca Quran apa ngomongin orang? Masya Allah, Masya Allah. Jujur ya puasa ya. Jujur ya bulan puasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka ketika kita punya niat baik dengan cara yang baik, moga-moga ini bisa diterima dengan baik. Tapi kalau keadaan yang seperti tadi, hamba Tuhan betul-betul merasa bahwa situasi itu tidak menjadi baik silaturahminya, maka diam itu lebih baik daripada kita ngomong yang akhirnya buat orang tersinggung. Benar apa benar? Maka Nabi katakan sama kita, enggak semua yang kita lakukan itu kudu kita sampaikan. Ada juga biarpun kita tahu nih, Bu, kita tahu si orang ini tukang ngomongin, betul apa betul? Omongin lagi jangan ke orang. Jangan, belum tentu jadi baik. Iya Pak, iya. Yang ada malah merusak silaturahmi, merusak ibadah, betul apa betul? Jadi niat baik ini kita sampaikan di waktu yang tepat agar penyampaian ini diterima dengan baik. Insya. Nah maka ibu-ibu penting, sehingga Nabi mengatakan salamatul insan bihifdil lisan. Hadis yang perlu kita pahami bahwa selamatnya seseorang itu dengan sebab lantaran apa? Ketika dia mampu menjaga lisannya untuk saudaranya. Ada mohon maaf Bu, ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, puasa mah puas, tapi ngomongin orang mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Nah jangan sampai itu cuma hanya akhirnya merusak ibadah kita. Lalu Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Tidak ada lain, perbanyak ketika bulan Ramadan membaca Al-Quran. Saya tanya Bu,
Bu, Bu. Ada nggak di sini yang tiap hari baca Quran? Mana orangnya? Alhamdulillah saya. Om Wado. Ya. Ini puasa udah berapa juz? Bagaimana Abi? Udah berapa juz selama puasa? Hah? Baru Bi. Berapa? Baru Berapa? baru mau mulai. Dia baru mulai. Ada, makanya godaan orang mau baca Quran tuh macem-macem. Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu udah niat banget bang. Iya. Buka Quran, iya enggak? Ketika dia buka Quran, dia Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya bilang, mak sinetron mulai. Sodaqallahul azim. Ada yang begitu? Ada. Membaca apa? Iya. Ayo, maka Bu, kalau kita pengen selamat dari setiap amal kita, belajar mulai Ramadan ini jangan gampang ngomongin orang, karena ini menjadi faktor salah satu di antara menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Tidak sedikit di antara kita yang nggak sadar. Benar apa enggak? Ayo, oleh karenanya kita saling Pak Aslihu, saling ngingetin, saling nasehatin di antara kita. Kalau ada teman kita puasa masih doyannya ngomongin orang, ingetin. Boleh apa enggak ngingetin? Boleh Bu, jangan kebanyakan ngomongin orang. Coba saya tanya ibu, kalau ibu diomongin orang seneng apa enggak? Enggak. Nah kalau ibu enggak seneng, maka orang lain pun enggak akan seneng. Benar? Bahkan Nabi mengatakan orang yang mengomongi orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, sama halnya dia makan darah. Makan bangkai saudaranya sendiri. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Sehingganya yuk, apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan fastabiqul sayiat, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Sehingga apa yang ibu lakukan ketika menasihati orang lain, mudah-mudahan ini jadi keberkahan puasa kita. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan ibu buat Abi. Ya. Berlama-lama dalam berbuat kebaikan ya Abi ya, saling menasihatkan dalam hal kebaikan. Jadi lisan kita ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk membicarakan orang. Bukan untuk ngomongin orang. Ih orang. Malah gitu ya. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan saya mau tanya. Iya, oke. Iya, silakan Bu. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esther Widya dari Fatimah Berkah Jonggol. Iya. Ustadz Abe mau curhat dong. Siap. Ini Ustadz, di lingkungan rumah saya ada perkumpulan pengajian ibu-ibu. Nah, saya termasuk di dalam bagian anggota pengajian itu. Karena ibu-ibu. Ya betul. Iya, karena pengajian ibu-ibu yang khusus buat ibu-ibu. Karena ibu termasuk kan, karena ibu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak, semua yang ada di sini. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan begini nih Ustadz, kami ngadain pengajian di hari Jumat setiap buka puasa. Nah, suatu saat kami juga mengundang Ustadz, ibu-ibu, Ustazah itu. Tapi Ustadz laki ya? Iya. Ustadz yang laki-laki. Iya. Nah, kebetulan Ustadznya itu ganteng pisan, kayak Ustadz. Muda kayak Abrudu. Tapi saya bukan Ustadz, saya. Iya. Mudanya kayak Abrudu. Iya, amin ya. Nah itu Ustadz bukan hanya ganteng, bukan hanya muda, dia juga kaya. Dia kebetulan Ustadz apa? Dia anaknya kaya lah kalau untuk ukuran kami di perkampungan. Nah dia juga anak kiai yang punya pesantren banyak di mana-mana. Ganteng, anak kiai, muda, kaya, pinter ilmunya lagi. Banyak ilmunya.
Siapa yang nggak mau dimadu ya? Iya. Terus Nah gitu Ustaz. Yang kebetulan tetangga saya ada nih janda Ustaz. Nah, janda itu ikut ngaji juga di perkumpulan kami Ustaz. Lama-lama kayak Ustaznya naksir sama itu janda Ustaz. Nah, otomatis kan teman-teman akhirnya berkembanglah. Gosip, iya. Berkembanglah Jadi itu. gosip. Iya. Ih, Ustaz tuh naksir sama itu. Kayaknya nih. Kayaknya nih gitu ya. Terus? Ya. Tapi saya nggak ikut tuh Ustaz. Iya. Saya Kok bisa nasihat. tahu? Kok tahu? Gitu loh Ustaz. Saya nasihatin teman-teman, jangan gini, Janganlah gitu. jangan Dengan suka gibah. lisan ibu gitu. gunakan untuk kebaikan. Iya, saya Oh, salah seperti itu. ngomongin orang seperti itu. Gitu. Oke. Nah, suatu hari, saya lihat itu janda dijemput sama Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Apanya yang gimana? Yang tadinya kan gosip ya. Iya. Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya kepala Akhirnya sendiri. jadi kenyataan. Apakah Dia gosipnya? dijemput. Oh. Nah, itu dosa nggak orang-orang yang bergosip? Karena itu kan kenyataan. Nah, Jadinya. kan itu. Ya, itu Ustaz. Jadi yang diomongin Jadi dosa nggak? kenyataan. Karena jadi Ya. kenyataan. Iya. Yang Enak ngomongin bener itu ya. teman-teman. Nah, Iya, kan? iya. Karena dosa nggak? Karena itu jadi kenyataan. Silakan. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ini adalah dunia. Benar apa benar? Kadang kesenangannya tiada tara. Iya Pak, iya. Semuanya jadi indah, betul? Hal yang sangat menjadi sesuatu yang tentunya kita bisa jaga hati. Ya Bu ya. Yang penting adalah apa? Allah selalu menyuruh kepada kita husnuzon fi kholqillah. Berhusnuzonlah, berprasangkalah yang baik kepada orang lain. Permasalahan itu ujungnya jadi apa enggak? Kita enggak tahu. Betul. Tapi kita harus mawas diri. Jangan sampai itu menjadi celah kita ngomongin orang. Itu yang terpenting ya Pak ya. Kalau pribadi orang itu mau lanjut itu urusannya, karena memang Allah kasih jodoh, betul. Kalaupun tidak, bukan urusan kita, betul. Yang baik doakan yang baik-baik, amin ya robbal alamin. Maka kita harus mampu menjaga akhlak sama ilmu. Muliaan mana? Akhlak apa ilmu? Akhlak apa ilmu? Tentu muliaan akhlak. Sehingga dimanapun kita pakai akhlak, walaupun ilmunya enggak ada, ilmunya sedikit biasa aja, tapi kalau akhlaknya bagus, kayak Bang Bendu ya kan, akhlaknya bagus, dia mah hebat Bu. Ada orang senyum, enggak ada orang senyum. Ini miring dong saya. Iya ya. Itu jadi apa? Jangan sampai kita kepancing ya. Jangan sampai kita kepancing. Kata Nabi, istighalu bi uyunil khalqi. Enggak boleh kita hidup itu sibuknya cuma hanya ngurusin Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Saya benar. Ayo berusahalah, jangan sibuk ngurusin orang. Yuk kita sama-sama sibuk ngurusin amal kita. Udah banyak apa belum? Betul. Bacaan Quran kita udah banyak apa belum? Betul. Sholat kita udah baik apa belum? Betul. Kalau kita ngurusin orang lain, ngurusin amal orang lain, ngurusin kesalahan orang lain, nyari-nyari kejelekan orang lain, bukan malah kita dekat sama Allah, yang malah kita jadi orang yang cemburu dengan kenikmatan orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bu, ada orang kesel itu bukan karena dia buat salah, bukan karena orang lain punya nikmat lebih dari kita sehingga kita iri dengan nikmat orang. Ada yang begitu? Ada. Walaupun beliau lihat, Masya Allah. Bi, apakah boleh di bulan Ramadan itu mendekati janda tadi itu? Iya. Janda yang mana? Janda yang mana Tuhan senangi?
Pas iya Bu. Dan Wala taqrabuz zina. Benar? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, jangan kita deketin sesuatu yang malah mendekati kepada zina. Betul? Berusaha hati-hati, karena kadang dari mata turun ke, dari telinga turun ke telinga kabut. Dari mata turun ke hati, takutnya nggak ke hati, ke hawa nafsu. Takutnya nih ada nafsu. Betul. Ada hal yang akhirnya diperdaya oleh setan, namanya iman, kadang naik kadang turun. Yazid wa yankus, dia lagi naik bagus, tapi kalau setannya banyak imannya tuh turun, sehingga akhirnya cakep banget, kapan lagi, mumpung dia mau udah hajar. Ada yang begitu, ada. Nah, itu kata setan kan? Iya, kata setan. Coba ngomong lah. Saya kira saya jadi ustaz yang digodain sama setannya gitu. Iya kan? Iya, kalau misalkan ada godaan seperti itu, bisikan. Kapan lagi dia cantik, dia seorang janda. Kan katanya kalau jihad tertinggi adalah mengasih nafkah janda, bahkan sampai menikahinya gitu. Benar gak itu? Iya bang. Mungkin kali pengen jihad, benar, deketin sampai nikahin mungkin. Yang terpenting caranya yang baik, ya. Okay. Caranya yang sesuai dengan sunnah. Jangan sampai yang beda muhrim dengan bukan muhrimnya akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Betul? Ya. Merayu orang. Nah itu. Betul tidak? Kalau merayu istri boleh apa enggak? Kata Bang Bedu ke istrinya, Mama hari ini Mama cantik banget. Terima kasih Abi. Iya ya. Betul apa enggak? Betul. Cuman dia beda. Kalau sama istrinya ngasih duit 20.000. Kalau sama janda 200.000. Enggak salah. Nah, jadi yuk jaga. Khawatir lisan kita ini tercampur setan, amal kita tercampur setan, perbuatan kita tercampur setan, karena dia akan masuk dari sesuatu yang kita sukai, akhirnya perbuatan itu merusak puasa kita. Bener apa enggak? Ya, bener apa enggak? Jadi kalau ketemu Ustadz ganteng, diemin, doain apa liatin? Ini tadi udah soleh loh bang. Udah bagus, baca Quran tiap hari. Ya Allah, tadi udah soleh. Udah bagus, soleha semua. Ustadz ganteng. Yakin ya. Harusnya bagaimana Bi? Harusnya bagaimana? Harusnya semuanya serahin ke Allah. Ke Allah. Ya, cintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu. Iya. Maksudnya apa yang kita makan itu yang harus kita berikan kepada, apa yang kita jaga untuk diri kita itu pun yang harus kita jaga buat orang lain. Insya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Widya. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya silakan, siapa lagi mau tanya? Iya Ibu. Dah, tanya Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan memberikan pantun buat Bang Dudung. Iya, cakep. Terima kasih Ibu. Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli palu. Saya cinta kepada Pak Dudung. Pak Dudung. Iya Mas Dudung. Karena selalu lucu dan ceria. Masya Allah. Saya juga sudah menganggap Ibu seperti ibu saya.
Terima kasih. Saya menghormati. Iya dong. Menghormati dan Beliau mencintai. cinta. Iya, saya menghormati dan mencintai layaknya saudara muslim dan juga layaknya seperti ibu saya sendiri. Jalan-jalan ke Cimuning, Kakak, pulangnya membawa bakiat. Cakep. Wahai ibu yang berbaju kuning, Cakep. semoga rezekinya banyak. iya, Kejati Asih sama Juleha. Cakep. Terima kasih ibu yang soleha. Iya. Silakan ibu, pertanyaannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mato ya. Ma, Dari ma atau ayah? Dua namanya ya. Ma atau ayah? Oh, jadi ma. Jadi ibu apa Yang bapak? mana? Ma atau ayah? Mato ya, Mato Oh, ya. Ma atau ayah? Iya, saya dari pengajian Al Hidayah, Desa Kaligang Sagulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sama Brebes. Ini Brebes. Ya. Silakan ibu, ma atau ayah? Iya. Mato ya. Iya Mato ya, Mato ya. Ya maaf Bu, Mato ya. Silakan Bu. Gini Abi, Ya. saya melihat tetangga saya pada bulan Ramadan ini itu jualan tajil. Jualan Takjil. 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 Makanan buka Bu ya. Takjil. Tetapi dia itu latah. Latah. Iya, latah. Jualan takjil Lata. Iya, setiap ada pembeli itu ngerjain. Oh, ngejailin, Iya, ngejailin, jahil iya. dengan kata-kata yang kotor atau tidak senonoh. Ya, jangan dicontohin ya Bu ya. Iya, Iya. Iya, iya. iya. Oke. Saya merasa kasihan. Sebenarnya dia itu tidak ingin berbuat seperti itu, tapi yang namanya latah itu iya. pasti ikut-ikutan. Kalau kata-kata Refleks ya Bu ya. Kotor, kata-kata kotor ya Bu ya. ya kotor itu Kotor. ikut-ikuti ya. K-O-T-O-R kotor. Iya, iya. Lah, bagaimana hukumnya jailin orang yang latah di saat bulan puasa? Dan bagaimana juga orang yang latah karena refleks Bu ya. Iya, betul. Kan dia nggak niat ya, nggak ada niat karena dia Iya, refleks betul. latah. Iya. Nah, oke itu aja pertanyaannya Bu Mato ya. Ya, bagaimana hukumnya orang menjaili orang latah di bulan Iya, puasa iya, dan bagaimana hukumnya orang yang akhirnya keluar kata-kata kotor itu karena dia refleks dilatahin. Betul, Gitu kan, Bu, ya? betul, betul. Oke, ada lagi Bu? Sudah. Itu aja. Iya. Dari 50.000 semuanya Bu. Jualan takjil maksudnya. Iya. Itu aja Bu ya. Iya, terima kasih, Bu. terima kasih. Salam dulu dong Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Matoya punya tetangga jual Benar. takjil, dilatahin terus sama tetangganya. Nah, bagaimana tuh hukumnya orang ngelatain orang yang latah dan bagaimana orang yang latah mengeluarkan kata-kata kotor karena refleks tidak ada niat? Dijawab nanti ya, Abi ya. Baik jamaah, Abi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Matoya dari Brebes yang bertanya bagaimana nih hukumnya orang yang suka ngejailin orang yang latah padahal itu kan di bulan Ramadan mengakibatkan orang yang latah tersebut mengeluarkan kata-kata kotor dan bagaimana juga hukumnya terhadap orang yang latah itu karena dia mengeluarkan kata-kata kotor tanpa disengaja atau diniatkan. Silakan Abi. Masya Allah Bu. Ada suka yang iseng nggak sih di sini? Suka ngisengin orang ada? Seneng nggak ngisengin orang? Seneng. Sedang. Ya Allah. Jadi kenapa nggak soleha lagi sih? Cepet amat Iman naik turunnya ini. Iya. Bu, ini hadis Nabi mengatakan ma asbaha yauma sauman atau ma asbaha yauma saimun. Apabila ada seseorang dalam satu hari dia berpuasa, wala yarfus wala yajhal. Jangan berbuat salah dan jangan melakukan hal yang sia-sia. Nah, ngolok-ngolok orang sia-sia apa enggak? Iya enggak? Ngisengin orang sia-sia apa enggak?
sia-sia. Maka kalau kita kerjaannya di bulan puasa pengennya ngerjain orang lain, ada yang begitu? Ada, tapi ternyata itu nggak jadi apa-apa. Pahala kita hilang, niat kita bercanda padahal. Bener nggak? Bener nggak? Apalagi orang latah mah capek loh Bu. Bener-bener. Ibu bilang kurma, dia nggak kurma kata dia. Iya kakak. Itu bilang jatuh, dia bilang berdiri. Betul. Maka jangan begitu, sehingga adalah apa? Ini akan merusak daripada pahala ibadah puasa kita amat sia-sia. Sehingganya kata Nabi, kalau ada orang yang demikian berarti orang ini sama aja dianggap nggak puasa. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Jadi kebaikan kita itu harus bisa diterima oleh orang lain. Ibu nih kalau bersih hati, hatinya bersih apa enggak? Bang, hatinya bersih enggak? Insya Allah. Kalau orang hatinya bersih, ibu lihat orang di seberang jalan sana, nenek-nenek, ibu seberang sini, apa yang mau ibu lakukan? Tolongin apa jangan? Seberangin jangan? Ibu udah lihat, ya Allah tuh nenek-nenek kesian banget ya mau nyebrang, kayaknya nggak ada yang nyebrangin, bener nggak? Hati yang bersih pasti bilangnya kesian, ntar kita tolongin, bener? Ternyata dia lihat nggak ada yang nolongin, ini amal soleh, peluang, bener nggak? Cuman kadang salah, udah nyampe sono dia nggak pakai nanya, tuh nenek-nenek dia pegang, dia seberangin. Udah nyebrang nenek-nenek ngomong, ya Allah Neng, gua baru aja nyebrang, ya Dibalikin lagi. Ya orang muda nyebrang diseberangin lagi. Ini kerjaan 2 kali Bu. Iya. Akhirnya kita nyebrangin lagi tuh. Tanya dulu atau ya? Iya. Nenek udah nyebrang, tanya dulu. Tanya. Seberangin lah. Jangan tanya. Tong, gue baru nyebrang nggak perlu seberangin lagi. Iya. Artinya kebaikan ini jangan sampai sia-sia. Ayo kalau ada orang yang demikian kita gituin, sebenarnya itu bisa nempel sama kita. Kita sering bikin orang latah itu kita kerjain, besok kita yang kena latah. Mau apa kagak? Mau apa enggak? Maka kalau kita nggak mau digituin sama orang, jangan pernah gituin orang. Siap jadi orang baik. Siap jadi orang baik. Insya gitu. Jadi artinya kalau yang latahnya nih gimana? Yang latahnya? Nah, kalau yang latahnya, masya Allah bu. Keluar kata-kata Bu, ini dia latah ya enggak? Kan itu tidak keluar secara disengaja, betul. Kira-kira puasa dia ini akhirnya batal apa enggak? Enggak. Pahalanya hilang apa enggak? Enggak. Bukan maunya dia. Betul? Bukan maunya dia. Inilah luar biasanya agama kita, memberikan banyak kemudahan-kemudahan, tapi jangan mudah-mudahkan, sehingga yang akhirnya orang yang kita olok-olok boleh jadi double pahalanya. Kenapa? Pahala kita pindah sama orang tersebut. Baik. Oke, jelas Bu ya. Jelas. Ibu Atoya jelas Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Atoya. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Abi, bahwa hati-hati ya dengan godaan setan yang menggoda lisan kita. Lisan kita ngomongin orang, menggunjing orang, gibai orang, berawal dari lisan ya. Hati-hati lisan kita juga ini yang bisa menyebabkan kita terhalang masuk ke surga. Benar. Ya, karena apalagi mohon maaf ya Bu ya, katanya wanita ini banyak masuk di neraka karena perkara lisannya. Lisannya. Hati-hati ya, kita jaga ya Bu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga lisan kita dan menjaga hati kita agar selalu hati yang bersih, lisan juga berkata yang baik-baik yang keluar dari mulut kita. Itu aja Abi. Terima kasih Abi untuk tausiahnya. Dan sebelum diakhiri acara hari ini, Abi boleh kita berdoa bermuhasabah. Kita mohon kepada Allah agar apa yang Abi sampaikan kita bisa jalankan, bisa terapkan di bulan Ramadan ini. Kita bisa menjaga lisan kita dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Amin. Baik Ibu semua, sebagai kesimpulan sebagaimana kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim aw liyasmut." Artinya orang yang beriman kepada Allah, maka dia lebih baik berkata baik atau lebih baik diam. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita semua.
Baik, mari sama-sama tundukkan kepala kita, buka hati kita semua, kita istighfar 7 kali. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, terlebih dosa lisan kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Banyak sekali kebaikan yang kami terima pada hari ini ya Allah, sehingganya mudah-mudahan ini menjadikan jalan kualitas ibadah puasa kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar lisan kami banyak menyakiti orang lain ya Allah. Kadang lisan ini banyak menyakiti orang tua kami ya Allah. Jangan sampai ya Rabb murka orang tua kami jatuh kepada kami lantaran kami tidak menjaga lisan ya Allah. Kami sadar ya Allah, ada ucapan kami menyakiti perasaan orang tua kami. Hari ini kami minta ampun ya Allah. Ada ucapan kami menyakiti perasaan suami kami, ada menyakiti perasaan istri kami, ada lisan kami kadang-kadang menyakiti perasaan anak-anak kami. Bahkan kami secara sengaja lisan kami menyakiti tetangga-tetangga kami. Maka di bulan yang penuh kemuliaan ini ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan ya Allah. Kuatkan kami ya Allah untuk mampu menjaga lisan kami ya Allah. Izinkan dari lisan ini ya Allah, yang keluar adalah kebaikan, yang keluar adalah doa, yang keluar adalah sesuatu yang banyak manfaat ya Allah. Faqdiya hajatuna. Ibu-ibu silahkan berdoa, minta sama Allah dikuatin lisan kita ya Rabb, ya Rabb. Sekarang ibu doakan sambil pegang tangan kanan dan kiri teman ibu semua. Pegang tangannya, ikutin doa saya ya Allah. Kalau ada ucapan saya melukai sahabat saya, orang yang tangannya saya pegang, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, kalau orang yang sebelah samping saya dia orang baik, kabulkan doanya ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah. Ya Allah, siapapun orang yang tangannya saya pegang, bahagiakan hidupnya, terima puasanya ya Allah, jadikan ahli surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan berpelukan sambil bersalaman dan minta maaf. Terima kasih.